Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama buka hati untuk firman Tuhan datang kembali melawat hidup saya dan saudara. Mari satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, di dalam Yesus saat ini kami datang membuka hidup kami seluas-luasnya untuk Allah bekerja dalam hidup kami. Oh haleluya, mari nyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami, sementara kami akan mendengar firman-Mu. Berkati telinga kami menjadi telinga seorang murid yang dengar-dengaran untuk pengajaran Tuhan. Dengar-dengaran dengan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Haleluya. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan Roh Kudus, Engkau berkarya, Engkau mengurapi, memberikan hikmat, ilham, pewahyuan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara semua yang sangat saya kasihi? Saya sangat berdoa dan berharap semua kita dalam keadaan yang baik, meskipun sedang tidak baik keadaan dunia ini dan Indonesia, tetapi kita berdoa kebaikan Tuhan senantiasa kita nikmati dalam hidup saya dan saudara. Amin. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan akan datang melawat hidup saya dan saudara hari ini dengan tema sikap orang percaya ketika dalam pencobaan. Mari kita akan baca bersama-sama ayat 2 mulai. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, dan Dia mau menuntun kita bagaimana kita melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Yang kadang-kadang masa sulit itu bisa jadi adalah pencobaan yang sedang datang, yang sedang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Pencobaan memang menjadi bagian hidup manusia. Pencobaan itu bisa berarti dua hal. Saya akan sharekan dari PowerPoint yang ada. Ya. Ya. Pencobaan berarti dua hal. Yang pertama, pencobaan itu memiliki arti ujian iman. Nah, ujian iman ini seperti yang dialami oleh bapak iman kita, yaitu Ibrahim. Ujian iman ini datangnya dari Tuhan. Ya, dan apa yang dimaksudkan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ini pencobaan dalam arti ujian iman. Nah, yang kedua, pencobaan itu bisa berarti pencobaan yang datang dari diri sendiri. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah mencobai siapapun. Allah tidak mencobai siapapun untuk berbuat dosa. Pencobaan untuk berbuat dosa datang dari hawa nafsu manusia. Nah, pencobaan yang dimaksud dengan pencobaan ini adalah pencobaan untuk jatuh dalam dosa. Pencobaan untuk melakukan dosa. Dan Allah tidak pernah mencobai kita untuk menyeret kita masuk dalam dosa. Haleluya.
Kitab Yakobus pasal pertama ayat yang ke-14. Coba dilihat di situ dikatakan apa? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Haleluya. Jadi pencobaan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi bisa dalam arti dua, yaitu ujian iman. Yang kedua adalah pencobaan untuk kita masuk jatuh di dalam dosa. Dan yang diajarkan dalam kitab Yakobus ini adalah ujian iman. Dan apa yang harus kita lakukan? Sikap bagaimana sebagai orang percaya saat saya dan saudara berada dalam ujian iman? Sebab kita dalam perjalanan hidup ini, iman itu menjadi matang. Iman itu menjadi tumbuh, iman itu menjadi kuat lewat dua hal, kata Alkitab. Pertama, pembacaan kitab suci. Kita membaca kitab suci dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, lewat penderitaan. Lewat tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara untuk menguji iman kita. Nah, bagaimana sikap saya dan saudara? Mungkin Bapak Ibu Saudara, beberapa di antara sedang mengalami ini. Mungkin lewat sakit Tuhan sedang menguji iman kita. Lewat sesuatu yang serba terbatas, Tuhan sedang menguji iman Bapak Ibu dan saudara. Nah, bagaimana saya dan saudara bersikap? Mari kita lihat. Yang pertama, lihat ayat yang kedua. Lihat ayat yang kedua, Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana saat saya dan saudara diuji? Mengalami ujian iman. Ayat yang kedua kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang pertama, sikap kita dalam ujian iman adalah menganggap sebagai kebahagiaan. Aneh sekali, bukan? Itulah Tuhan. Jadi ketika saat ini saudara dan saya sedang mengalami ujian iman, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Berbahagialah saya dan saudara. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa harus bahagia? Karena ujian iman atau pencobaan ini akan menghasilkan ketekunan. Oleh sebab itu, respon pertama harus benar, yaitu menganggap sudut pandang kita harus sudut pandang sesuai yang dituntun oleh firman Tuhan ketika saya dan saudara menghadapi pencobaan ini, yaitu menganggapnya sebagai kebahagiaan. Bicara tentang menganggap atau anggapan itu bicara tentang sudut pandang, tentang bagaimana kita memandang, tentang bagaimana kita merasakan sesuatu. Alkitab memberitahu kita, ini adalah kebahagiaan. Mengapa? Karena ujian ini menghasilkan ketekunan, dan ketekunan ini menghasilkan hikmat. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi orang bisa bahagia ketika jatuh dalam berbagai-bagai. Di sini dikatakan bukan hanya jatuh dalam pencobaan, tetapi jatuh ke dalam berbagai-bagai. Kata berbagai-bagai itu artinya tidak hanya satu, bisa dua kali, bisa kadang berulang-ulang kali kita mengalami ujian iman. Tapi firman Tuhan mengajari kita, berbahagialah Bapak Ibu Saudara, sebab ketika kita menganggapnya dengan benar, dengan sebagai kebahagiaan, maka itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan membuat saya dan saudara menjadi orang yang memiliki hikmat. Hikmat untuk menjalani hidup ini. Hikmat untuk merespon, untuk mengarungi kehidupan yang tidak mudah ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama respon dengan firman. Karena hikmat datang, kematangan, kedewasaan hidup, itu bukan datang dari hidup yang bermanja-manja. Bukan datang dari kehidupan yang landai.
Tetapi kedewasaan, kematangan, kebijaksanaan itu muncul dari lembah-lembah pencobaan. Ketika orang-orang itu sudah naik, sudah berkemenangan, sudah mampu melewati gunung-gunung persoalan, gunung-gunung tantangan dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi orang yang matang, orang yang memiliki hikmat, Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara bisa menjadi orang yang berbahagia sekalipun kita sedang dalam pencobaan, itu berarti saya dan saudara seperti orang membangun itu membangun dari akhir. Orang yang bisa bahagia ketika dalam ujian karena ia tahu hasil akhir dari semuanya itu. Bukankah hidup saya dan saudara itu ada di dalam tangan Tuhan? Amin. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan mengontrol hidup saya dan saudara. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur mengatakan bahwa kita itu biji mata Allah. Kita sangat berharga bagi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, maka kalau saya dan saudara itu dalam pencobaan, lihat hasil akhirnya. Ada hasil akhir yang luar biasa. Lihatlah dari akhir. Jangan lihat dari awal saja. Maka saya dan saudara bisa berbahagia. Ketika saat ini, ada di antara saudara sedang mengalami kesulitan karena sedang ujian iman, bukan karena pencobaan yang didorong oleh hawa nafsu, bukan buah dari tutuaian dari perbuatan saya dan saudara, bukan hasil dari apa yang kita lakukan, kesulitan yang saat ini sedang terjadi, saudara dan saya saat ini sedang diuji imannya, maka berbahagialah. Sebab ada hasil akhir yang luar biasa. Ketika saya dan saudara menang, maka saya dan saudara akan dimahkotai dengan mahkota kehidupan, kata Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Nah, ada satu kisah, orang yang 3 tukang bangunan yang sedang membangun sebuah gedung. Ya. Tukang yang pertama ketika dia mengerjakan pekerjaan ini, dia bekerja dengan biasa-biasa saja. Ya, dia bekerja dengan biasa-biasa saja, yang penting harian penuh. Jam kerjanya penuh. Lalu yang kedua, menggerutu, bersungut-sungut, yang panas lah, yang susah lah. Rupanya dia dituntut oleh keluarganya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarganya, dan dia sebagai seorang kepala rumah tangga harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Tapi dia lakukan itu dengan terpaksa. Karena dituntut oleh istrinya. Maka dia lakukan pekerjaan itu dengan bersungut-sungut, dengan menggerutu, yang panas, yang haus, yang susah, yang batunya berat lah, dan lain sebagainya. Tapi yang ketiga, orang ini melakukannya dengan sukacita, semangat, sukacita. Lalu ketika ditanya, Pak, kenapa Bapak, saya perhatikan di antara 3 orang yang melakukan tugas kerja membangun gedung ini, Bapak satu-satunya yang berbeda. Sambil mengusap keringat dia berkata begini, Bapak tahu, karena apa yang saya sedang lakukan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya sedang membangun sebuah gedung sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu, untuk anak-anak yatim piatu. Nanti di sini, Pak, akan banyak ada anak-anak yang sekolah, anak-anak yang tidak punya kesempatan sekolah karena kurang biaya, karena tidak punya biaya, tidak punya orang tua. Nanti di sini, Pak, akan ada anak-anak itu, Pak. Mereka akan dididik, Pak, untuk menjadi anak-anak yang pintar dan bermanfaat, Pak. Oleh sebab itu saya bersemangat. Oleh sebab itu saya senang sekali melakukan pekerjaan ini. Walaupun memang saya juga bekerja di sini, tapi saya tidak melihat gaji. Saya melihat masa depan anak-anak. Dari contoh ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana ketika orang ini sangat berbeda. Orang yang ketika membangun gedung itu, dia membangun dari akhir.
Dia membangun dari hasil akhir, bahwa hasil akhir gedung ini untuk anak-anak yang akan sekolah. Bukan anak-anak biasa, tapi anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yatim piatu yang tidak punya kesempatan sekolah, tapi di gedung ini nanti mereka akan sekolah. Dia melihat dari akhir, sehingga dia bisa berbahagia. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Alkitab menyebutkan kepada kita sekali lagi, bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Berarti apa? Bahagia itu dari dalam. Firman Tuhan tegas mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa kebahagiaan itu bukan dari luar, bukan dorongan, bukan rangsangan yang sesuatu dari luar, tapi itu dari dalam. Dan ketika seseorang memiliki sudut pandang yang benar, seseorang memiliki anggapan yang benar tentang apa yang sedang ia terjadi, maka dia bahagia. Ujian yang saya dan saudara sedang alami, kesulitan yang saya dan saudara sedang alami akan menghasilkan kematangan, akan menghasilkan orang-orang yang berhikmat, akan menghasilkan orang-orang yang bijaksana. Dan itu yang dibutuhkan oleh dunia ini. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Maka jangan menyerah. Saat saudara saat ini sedang serba pas, sedang sakit, sedang kesulitan. Kalau ini ujian iman Bapak Ibu Saudara, dari tempat ini saya mengatakan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Lihat hasil akhirnya. Saya akan memberikan satu contoh seorang yang luar biasa juga di sejarah bangsa Amerika. Presiden Amerika ke-16 yang namanya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln adalah orang yang dalam kehidupannya dapat dikatakan dari sudut pandang orang luar, orang yang tidak beruntung. Dia tidak punya kesempatan sekolah, tetapi dia punya semangat untuk belajar. Maka dia terus belajar. Dia belajar apa saja, ilmu apa saja. Bahkan dia belajar tentang ilmu hukum secara otodidak. Dan dia mampu menghafal pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Amerika. Dia mampu menghafal pasal-pasal hukum pidana dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia tidak sekolah hukum, dia tidak ada kesempatan untuk kuliah belajar hukum, dia menjadi pengacara yang top. Dalam perjalanan hidupnya dia juga bukan 1-2 kali gagal. Berulang-ulang kali gagal. Dia pernah mencalonkan diri sebagai anggota Senat Amerika. Gagal 2 kali. Tapi dia tidak menyerah. Lalu dia pernah jatuh cinta dengan beberapa gadis. Dan gadis-gadis yang ia cintai itu menolak dia. Dia mengalami penolakan, dia mengalami kesulitan dalam keuangan, dia mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dia juga mengalami kesulitan disalah mengerti oleh banyak orang, dan dia juga banyak mengalami kegagalan. Tapi dia adalah orang yang cinta Tuhan. Dia tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya ketika dia gagal, dia mencoba lagi, dia bangkit dan semangat lagi. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika ada kontestasi pemilihan presiden, dia tampil dari Partai Republik dan ada banyak pesaing-pesaing yang secara pendidikan dan keuangan itu lebih luar biasa, tetapi Abraham Lincoln memenangkan kontestasi itu, lalu dia maju sebagai calon presiden dari Partai Republik, dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah dia terpilih. Kenapa dia terpilih? Karena apa yang dia disampaikan di kampanyenya, pidato-pidato, retorika-retorika yang dia sampaikan di pidatonya itu begitu menyentuh kebutuhan masyarakat atau rakyat Amerika yang pada waktu itu mayoritas sedang mengalami kesusahan dan kemiskinan karena sedang terjadi perang saudara di Amerika, dan Amerika sedang terancam dengan perpecahan karena perang saudara itu. Dan Abraham Lincoln adalah orang yang terbiasa susah. Abraham Lincoln adalah orang yang sudah terbiasa mengalami kesulitan, dan akhirnya dia bisa memiliki hikmat, kebijaksanaan untuk menyentuh dan membawa Amerika kepada jalan keluar kesulitan yang sedang dihadapi. Dan Abraham Lincoln mampu menyelamatkan Amerika dari perang saudara, sehingga kritikus yang paling kuat, musuh oposisi yang paling kuat, menuliskan di batu nisannya ketika Abraham Lincoln sudah meninggal, dia menuliskan begini, hanya orang yang sudah melalui berbagai macam kesulitan dalam hidupnya mampu membawa Amerika keluar dari krisis yang berat.
Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia punya kebijaksanaan. Dia mampu merasakan penderitaan rakyat karena dia sudah terbiasa menderita. Haleluya. Dan salah satu hikmat yang dia gunakan adalah dia mengambil di kabinetnya pembantu menteri-menteri di kabinetnya justru pesaing-pesaing yang kuat yang melawan dia. Salah satu sahabatnya kemudian bertanya kepada Lincoln, Pak Presiden, mengapa Pak Presiden mengambil orang itu untuk masuk di kabinet Bapak? Bukankah Bapak tahu orang itu pesaing yang paling kuat? Orang itu merasa lebih baik dari Bapak, lebih pintar, lebih kaya, lebih mampu memimpin Amerika. Jawaban Lincoln, dia berkata begini, kalau kamu punya kenalan orang seperti itu lagi, ada 2 atau 3, saya akan masukkan lagi ke kabinet saya. Karena dia berpikir, justru orang-orang yang memusuhi dia, yang merasa diri lebih baik, lebih jago, lebih mampu, dia akan membuktikan dalam pekerjaannya bahwa dia jago. Dan luar biasa hikmatnya. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena dia sudah melalui berbagai kesulitan. Tuhan Yesus juga mengapa disebutkan sebagai imam yang mampu merasakan penderitaan, merasakan kesedihan, air mata tertolak, dikhianati dan kecewa? Sebab dia sebagai imam ketika dia berada dalam keadaan manusia, dia merasakan, turut merasakan segala bentuk penderitaan manusia. Haleluya, itu teladan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sedang dalam pencobaan, mari anggap sebagai suatu kebahagiaan. Lihat di dalam kitab 1 Korintus, pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10, ayat yang ke-13. Saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Haleluya. Jadi katakan kepada kesulitan saudara dan saya, katakan kepada pencobaan ujian yang saat ini saya dan saudara alami, ini biasa, tidak akan melampaui kekuatan. Aku mampu, aku bisa menanggungnya, aku bisa selesai, aku bisa memenangkannya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika kita dalam pencobaan sebagai orang beriman, orang percaya. Mari kita kembali lihat. Yang kedua, sikap kita adalah berdoa dalam iman. Mari kita kembali ke Yakobus pasal yang pertama tadi. Yakobus pertama ayat 5 dan sampai 8. Mari baca bersama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira, sekali lagi, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita dalam pencobaan? Berdoalah dalam iman. Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam kitab Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oh, haleluya. Jadi yang kedua, mari kita dalam doa.
meminta. Di situ konteksnya adalah ketika ada di antara saya dan saudara, ada di antara jemaat yang kekurangan hikmat, kekurangan kebijaksanaan, maka dianjurkan, diarahkan untuk meminta kepada Tuhan hikmat itu, meminta kepada Tuhan kebijaksanaan itu. Dan ini adalah satu prinsip ketika saya dan saudara berdoa. Prinsip ketika saya dan saudara berdoa adalah ketika kita meminta, memintalah dengan iman. Jangan bimbang dengan apa yang kita minta. Tadi sudah dikatakan orang yang bimbang, jangan mengira akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Kalau saya dan saudara bimbang, kita tidak akan dapat apa-apa. Dan kalau saya dan saudara bimbang itu artinya saya dan saudara mendua hati. Kita tidak mantap, kita tidak beriman, kita tidak nyawiji kepada Tuhan. Kita masih mendua hati antara mengandalkan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kita, antara mengandalkan kekuatan Tuhan dengan kekuatan keuangan kita, antara mengandalkan hubungan kita dengan Tuhan dengan mengandalkan hubungan-hubungan dengan teman-teman yang punya uang, teman-teman yang punya jabatan, teman-teman yang punya kekuatan, manusia-manusia yang kita harapkan bisa menolong kita. Alkitab menyebutkan, Bapak Ibu Saudara, jangan harap manusia, karena harap manusia itu kecewa, harap manusia itu terluka, harap manusia itu akan zonk. Walaupun Tuhan akan memakai manusia-manusia untuk menolong saya dan saudara, tapi saya dan saudara tidak boleh mengharap manusia. Walaupun Tuhan akan memakai manusia-manusia untuk memberkati saya dan saudara, tapi saya dan saudara matanya harus tetap terarah kepada Tuhan sebagai sumber berkat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan jangan lupa kalau Tuhan memakai saudara-saudara manusia-manusia untuk memberkati kita, kita berterima kasih kepada mereka. Tapi kita tidak mengandalkan manusia. Jangan mendua hati. Kalau kita mendua hati, sekali lagi, tidak akan memperoleh apa-apa. Orang mendua hati seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang mendua hati tidak punya prinsip, tidak punya pegangan, tidak punya hidup yang kokoh, sebab dia gampang saja terprovokasi dengan hal-hal yang terjadi di sekitar saya dan saudara. Dia akan gampang sekali larut dengan ucapan-ucapan manusia. Kenapa? Karena mendua hati. Ada contoh yang tragis, Bapak Ibu Saudara. Sebagian besar dari orang-orang yang keluar dari tanah Mesir bersama-sama dengan Musa tidak sampai ke Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb. Lalu orang-orang Israel yang masuk ke tanah Kanaan bersama Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Generasi-generasi yang lahir di padang gurun. Generasi yang bersama-sama Musa keluar dari Mesir tidak mengalami Kanaan. Kenapa? Karena mereka mendua hati. Sementara tubuh mereka sudah keluar dari Mesir, hati mereka masih ada di Mesir. Sementara mereka berseru-seru kepada Tuhan, minta kepada Tuhan makanan, minta kepada Tuhan daging, minta kepada Tuhan air. Tapi hati mereka masih teringat dengan bawang prei, semangka, dan makanan-makanan yang ada di Mesir. Jadi mereka berjalan untuk mengikuti Musa keluar dari Mesir ke Kanaan, tapi dengan hati yang mendua. Makanya mereka selalu protes. Makanya mereka selalu demo dengan Musa. Mereka selalu berpikiran buruk terhadap Musa pemimpinnya, terhadap orang-orang lain, terhadap situasi-situasi yang terjadi. Kalau ada kesulitan sedikit, pikirannya langsung buruk. Kenapa? Tuhan singkapkan. Ini menjadi persoalan saya dan saudara. Mari kita cek hati kita masing-masing. Karena hati yang mendua. Orang yang hatinya mendua, Alkitab berkata, tidak tenang hidupnya. Mengapa gampang berpikir buruk tentang keadaan?
gampang berpikir buruk tentang situasi, berpikir buruk terhadap orang-orang. Karena hidupnya nggak tenang. Karena mendua hati. Orang-orang seperti ini akan gagal dalam ujian iman. Ujian iman pasti ada. Karena itu bagian dari proses pendewasaan saya dan saudara. Kalau saya dan saudara tidak diuji imannya, itu sama dengan saya dan saudara itu anak-anak haram. Anak singkong. Tapi kalau saya dan saudara diuji, berbahagialah. Sebab Tuhan sedang mau lakukan terobosan yang besar dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Oleh sebab itu, saya ulang lagi, sikap kita sebagai orang percaya ketika menghadapi pencobaan Allah yang pertama, menganggap hal itu sebagai kebahagiaan. Lalu yang kedua, berdoa atau meminta dengan iman. Jangan mendua hati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saya, dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar ya Tuhan. Firman-Mu sudah kami sampaikan ya Tuhan. Dan kuasa yang mengubah hidup bukan datang dari manusia, tapi datang dari Roh Kudus. Kami mohon Roh Kudus menjamah setiap pribadi demi pribadi di rumah kami masing-masing. Sehingga lawatan firman ini terjadi secara nyata. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan melalui firman-Mu ini. Ada solusi, ada pencerahan, ada terobosan yang Tuhan buat melalui firman-Mu ini dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini, Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang dengan takdim mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang terus bergumul dengan sakitnya, sedang berjuang untuk sembuh bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya mereka bersama-sama dengan Engkau. Pak Daniel, Pak Palal, Mbah Om, kami bawa di hadirat Tuhan. Kami mohon kesembuhan Allah terjadi untuk mereka, Tuhan. Dan mereka mengalami kemenangan dan melewati apa yang sedang dialami dengan berakhir bersama-sama dengan Tuhan, yaitu berkemenangan. Dalam nama Yesus, Ibu Sarjono juga kami bawa di hadirat Tuhan. Berkati dengan kesembuhan dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga di masa-masa senjanya dia mengalami kemuliaan Tuhan yang membahagiakan. Juga setiap anak-anak-Mu yang lain yang saat ini sedang mengalami ujian iman atau pencobaan. Oh Tuhan, kalau pencobaan itu datang dari hawa nafsu kami bertobat, kami mohon ampun Tuhan. Kalau pencobaan ini adalah ujian iman, Tuhan kuatkan hidup anak-anak-Mu. Berkatilah khususnya ekonomi anak-anak-Mu di masa-masa yang sulit saat ini. Berkatilah toko-toko yang dikelola, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, sawah ladang yang dikelola dalam nama Yesus. Pendidikan sekolah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Makan minum yang dimakan minum anak-anak-Mu kami mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap pergumulan-pergumulan dari anak-anak-Mu, doa-doa yang sedang dinaikkan, sedang digumuli siang malam, mari Tuhan, bukalah pintu surga-Mu. Haleluya, Engkau dengan cara-Mu dan pada waktu-Mu akan melakukan kedahsyatan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terpujilah Tuhan. Dan kami mohon terus perlindungan penyertaan-Mu di masa-masa ini dari COVID-19, sehingga kami bisa melaluinya dan kami terlindung dari virus ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, mari angkat tangan. Haleluya, terimalah kekuatan Tuhan. Terimalah kasih yang dari Tuhan, yang tidak pernah kering. Terimalah kuasa yang membuat saya dan saudara menjadi kuat. Terimalah dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan saya dan saudara, sekarang sampai selama-lama-lamanya. Yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita bersama katakan, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Good faith, good economy. Good faith, good family. Good faith, good inspiration. Yes, yes, yes. Wow. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita akan datang sekali lagi pada Tuhan dalam doa untuk doa persembahan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk saat ini kami juga akan membawa persembahan-persembahan kami, baik persembahan persepuluhan, buah sulung, ucapan syukur maupun tatangan, yang dibawa oleh setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati, kuduskan setiap tangan-tangan yang membawa. Berkati, kuduskan setiap ekonomi-ekonomi anak-anak-Mu ini, Tuhan Yesus. Dan kiranya apa yang dipersembahkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan berkat Tuhan kiranya dilimpahkan kepada setiap pundi-pundi anak-anak-Mu. Suatu takaran yang digoncangkan. Itu terjadi dalam kehidupan kami. Diberkati, berlimpah. Meskipun di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia untuk beribadah meskipun masih online. Karena kita masih belum tahu kapan bisa bersama-sama kembali. Lalu yang kedua, terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu persembahkan untuk ketaatan kita kepada Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Puji Tuhan, masih saya akan mengumumkan bahwa hari Selasa kita akan bertemu di dalam doa corporate prayer di rumah masing-masing, dan mulai Selasa besok doa kita akan dengan Zoom, ya. Bagi yang punya aplikasi Zoom bisa bergabung dalam doa dengan Zoom hari Selasa besok. Hari Selasa besok, ya, hari Selasa besok doa bersama-sama melalui Zoom jam 6:30 malam hari Selasa. Lalu hari Jumat kembali kita akan bertemu dengan doa rantai kita sesuai dengan komitmen kita masing-masing. Kita mengambil waktu untuk berdoa dan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu untuk berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu selanjutnya saya akan terus mengingatkan untuk kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, dan terus sering cuci tangan, bawa hand sanitizer kalau keluar rumah, pakai masker yang double, kita berikhtiar untuk terus berhati-hati, dan lepas itu Tuhan yang melindungi saya dan saudara kemanapun kita pergi. Puji Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, ini pengumuman yang penting, tolong diperhatikan, bahwa mulai minggu depan, karena kita tidak tahu akan sampai kapan masa PPKM ini berlangsung. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, untuk kebaktian kita, mulai minggu depan, kita akan melakukan kebaktian tatap muka di kelompok-kelompok kecil. Ya. Dimulai yang pertama hari Kamis malam, ya, Kamis sore gitu, Kamis sore itu bertempat di wilayah paling timur hari Kamis di rumahnya Pak Bari, yang akan diikuti keluarga Pak Bari dengan keluarga Mas Pariadi. Saya akan melayani ke sana. Lalu hari Jumat, berarti malam Sabtu, itu di rumahnya Pak Palal. Ya, di rumahnya Pak Palal. Jam berapa? Jam 6 sore. Jam 6 sore ya. Jam 6 sore di rumahnya Pak Palal, kita akan beribadah tatap muka yang akan dihadiri keluarga Mas Muji, Pak Palal, Mbak Hana, dan kalau Bu Sarjono bisa Bu Sarjono. Lalu hari Sabtu sore, ya, hari Sabtu sore, sekali lagi hari Sabtu sore, itu
di tempatnya Mas Ragil Bawang yang akan dihadiri oleh keluarga Mas Ragil dan keluarganya Koh Ateng. Sama juga sore. Mengenai jamnya nanti bisa bersama-sama kita sepakat mau jam 6 atau jam 7 malam, nanti terserah kesepakatannya jam berapa yang bisa. Nah, hari Minggu pagi jamnya sama, 7:30, itu akan ada di tempatnya Mas Heru, rumahnya Mbak Rita atau Mas Heru, yang akan dihadiri oleh keluarga Gama, Mbah Om, Mbak Sri, keluarga Petung. Titin kalau Titin bisa, dan keluarga Mas Heru. Itu hari Minggu pagi, jam 7:30. Jadi nanti saya juga akan tuliskan di chat WA mengenai hal ini. Baik, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu. Shalom.